Bagaimana pemerintah Indonesia bisa mendesak kepolisian Malaysia transparan dalam pengungkapan kasus ditembaknya 5 pekerja migran asal Indonesia? Kami bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Syamsul Rizal. Bergabung juga Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Selamat malam, Dek Ical juga Pak Wahyu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Pak Wahyu, informasi yang diperoleh saat ini apakah sudah ada pendampingan lebih lanjut untuk para WNI di Malaysia dan apa informasi terbaru yang dihimpun Migrant Care soal ini? Ya, beberapa waktu yang lalu kami sudah berdialog ya dengan Pak Duta Besar Indonesia untuk Kuala Lumpur, Pak Irmono, dan Pak Irmono mengkonfirmasi bahwa pihak perwakilan Indonesia sudah punya akses ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Yuda, dan mereka mengupayakan juga ada saksi-saksi lain yang agar keterangan-keterangan yang diperoleh itu lebih komprehensif dan lebih objektif, dan juga sedang membangun suasana agar pengambilan informasi melalui interview ataupun perbincangan ya terutama dengan korban pertama tidak merasa tertekan sehingga mendapatkan informasi yang sejujurnya. Hal ini penting ya, karena informasi-informasi yang sepihak sekarang beredar itu kan menyatakan bahwa mereka melawan. Tapi ada banyak versi ya, ada beberapa versi, ada versi yang ternyata sebenarnya ini adalah tindakan kesewenang-wenangan dari polisi di Raja Malaysia. Kalau saya telusur ya, corak-corak kasusnya sebenarnya seperti corak-corak kasus terdahulu. Harus diingat ini bukan kasus yang baru. Migrant Care mencatat sejak tahun 2005 sampai 2025 ada 75 pekerja migran Indonesia, sebagian besar meninggal dunia yang ditembak oleh polisi di Raja Malaysia. Jadi saya kira ini juga momentum ya untuk menghentikan kematian beruntun yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia. Apa dugaan kesamaan pola yang Migrant Care lihat di kasus ini juga dengan kasus sebelumnya, Pak Wahyu? Ya, dugaannya adalah mereka selalu dituduh sebagai pelaku jenayah atau pelaku kriminal, sebagai undocumented migrant worker, dan juga mereka selalu dieksekusi ya atau ditembak itu dalam di situasi-situasi yang sepi gitu. Misalnya ini di tengah lautan, kemudian kita pernah bahkan menginvestigasi kasus itu di Sungai Buloh, di sungai di mana itu jauh dari pemukiman penduduk. Jadi corak-corak inilah yang kemudian memudahkan polisi Malaysia melakukan penembakan. Kalau dalam istilah hak asasi manusia ini namanya extrajudicial killing, yang memungkinkan juga tidak ada saksi-saksi lain yang bisa dimintai keterangan seperti itu. Nah, kalau dari DPR ini kan sudah berulang. Tadi Migrant Care bilang bahwa pernyataan awalnya pasti selalu undocumented migrant workers di sana tanpa dokumen, ilegal. Nah, tapi apakah DPR artinya melihat posisi tawar Indonesia dibandingkan dengan Malaysia tidak lebih baik? Karena kalau kasusnya berulang, alasannya sama, sementara tidak ada pernyataan pembanding, ini merugikan untuk Indonesia tentu, apalagi untuk WNI kita. Betul Mbak Friska, dan ini sebenarnya menampar harga diri bangsa Indonesia. Dan kita mesti melakukan tindakan-tindakan yang kalau boleh saya katakan menjadi extraordinary, dan mulai membiasakan menggunakan cara-cara yang di luar diplomasi sebagai usaha ekstra. Salah satunya diantaranya adalah pemerintah Indonesia itu mesti sudah mulai menggunakan IT, teknologi, media-media lain. Jadi untuk mengimbangi pemberitaan yang sepihak dari APMM itu, maka pemerintah Indonesia juga bisa mempublik secara besar-besaran apa yang diberikan pernyataan dari Migrant Care, kemudian dari korban, dari teman-teman yang dari DPD Pak Sudirman tadi, dan beberapa itu untuk menjadi bahan bagi proses selanjutnya. Karena
metode penyelesaian yang paling tepat di sini adalah pencarian fakta. Kita mesti mencari fakta dan mendudukkan persoalan ini ke proporsi yang sebenar-benarnya sehingga perspektif dunia juga melihat bahwa selama ini warga negara Indonesia walaupun mungkin bukan warga yang legal sebagai PMI, mereka ini menjadi korban yang dilegalkan proses pembunuhannya oleh polisi Malaysia. Dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena ini juga menyangkut masalah harga diri bangsa Indonesia dan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Karena dalam intensitasnya saja sudah kelihatan Migrant Care mencatat bahwa ada 75 kasus orang yang terbunuh karena modus yang kurang lebih sama lah operandinya seperti itu, dan ini tidak boleh dibiarkan lagi. PMI, Kementerian kedua PMI ya, silakan Mbak. Saya ke Pak Wahyu dulu untuk mendalami soal yang tadi Pak Daeng Ical katakan. Jadi Pak Wahyu begini, kalau kita dari hasil yang saat ini berlangsung, proses nota diplomatik sudah dikirimkan tapi tidak ada balasan yang proper. Apakah secara hubungan diplomatik kita tidak punya kekuatan dalam kasus ini? Dan apa yang harusnya dilakukan semestinya? Harus diakui selama ini diplomasi kita dengan Malaysia itu dalam harmonisme ya, namanya diplomasi serumpun. Kita tidak pernah tegak kepala dalam menangani persoalan-persoalan pekerja migran. Terbukti bahwa kalau dari 75 kasus penembakan itu hampir semuanya tidak tuntas seperti itu. Nah, ini yang saya kira harus dirubah format diplomasi kita. Saya kira satu pilihan yang mungkin bisa menjadi opsi ya, dan ini pernah dilakukan misalnya kita melakukan moratorium penempatan pekerja migran, tetapi harus terukur. Moratorium harus terukur dengan pengawasan, karena kalau nggak ada pengawasan nanti jalur-jalur tikus itu akan makin banyak. Ini pernah ada bukti di dalam kasus bagaimana kita menekan adanya MOU penempatan pekerja migran di tahun 2011 kalau nggak salah waktu itu, dan 2022 kemarin itu juga pakai momentum moratorium, dan itu mampu menuntut Malaysia untuk kembali ke meja perundingan untuk memperbaiki MOU itu sendiri. Tapi ini tentu harus menjadi opsi yang komprehensif. Tidak boleh hanya sekedar moratorium seperti yang terjadi di Saudi Arabia, moratorium tetapi tidak ada upaya benah diri, tidak ada pengawasan. Yang terjadi adalah bocor, penempatan ke Saudi tetap malah melalui mekanisme yang terpapar human trafficking. Seperti itu. Masalah tenaga kerja ini kan dari pemerintahan ke pemerintahan selalu jadi masalah. Untuk ke Malaysia salah satunya. Nah, agar tidak moratorium jadi shortcutnya saja, tapi secara political will, Pak Daeng Ical, apa yang bisa dibenahi? Jangan sampai kayak alasannya adalah pahlawan devisa, tapi tidak didukung dengan aturan yang mumpuni, tidak didukung dengan perlindungan untuk para tenaga kerja. Padahal baru saja Presiden pulang dari Malaysia menekankan bahwa ada pembenahan soal tenaga kerja, kerjasama di bidang tenaga kerja. Nah, apa dalam bentuk realnya? Betul. Jadi apa yang disepakati oleh Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia itu sebenarnya adalah angin segar. Karena terbuka peluang untuk merenegosiasi hampir semua MOU yang pernah terjadi dengan semangat menjadi tetangga yang baik dan produktif. Tetapi faktanya adalah kebijakan yang dikeluarkan atau yang ditandatangani MOU dengan Perdana Menteri itu belum sampai ke APMM, belum sampai ke Polisi Perairan Malaysia. Nah, oleh karena itu, nota diplomatik yang dikirimkan itu mesti ditindaklanjuti. Diiringi dengan proses diplomasi yang terukur seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyu itu, yang terukur bukan hanya dalam konteks moratorium. Kalau bagi saya secara pribadi itu adalah bagaimana merumuskan ulang pola kerjasama kita PMI dan pihak Malaysia itu, dan memberikan resolusi-resolusi atau target-target tertentu termasuk negosiasi terhadap pekerja migran seperti apa yang dibutuhkan oleh Malaysia dan disiapkan oleh pemerintah, sehingga sifatnya menjadi lebih panjang dan lebih permanen.
Karena dengan konsep seperti ini, biasanya itu adalah pekerja migran yang tidak memiliki keterampilan khusus. Sehingga cenderung itu memang menjadi subordinat dari beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja atau perlindungan PMI, dan atau juga bahkan perusahaan di Malaysia itu yang justru menjadikan warga negara kita, PMI itu, untuk redistribusi lagi ke beberapa negara. Seperti contohnya itu adalah beberapa yang masuk lewat Malaysia itu dikirim lagi ke Myanmar dan ke Kamboja. Dan ini menjadi momentum yang tepat untuk merenegosiasi sehingga kedepannya tidak harus terjadi lagi. Dan kita mesti komitmen bahwa ini adalah kejadian yang terakhir yang tidak boleh terjadi lagi. Nah, dalam waktu dekat misalnya kasus ini yang 5 WNI di Malaysia yang masih dalam concern kita semua, Pak Wahyu, kan Kementerian Luar Negeri akan menemui 5 WNI ini Rabu besok di Malaysia. Selain bertemu, melihat kondisinya, apa yang semestinya sekaligus dibawa? Pendampingan hukumkah, bantuan hukum otomatis? Lalu bagaimana untuk perlindungan WNI di sana termasuk juga agar mereka tidak dalam kondisi yang terdesak dengan satu narasi saja dari pihak polisi Malaysia? Ya, saya kira memang harus ada upaya-upaya yang lebih kuat ya. Mumpung lagi ada akses ke konsuleran untuk mereka, memberikan juga bantuan hukum. Nah, itu langkah-langkah darurat yang harus dilakukan. Tapi langkah-langkah ini tentu tidak hanya dilakukan oleh perwakilan kita di Malaysia, harus juga dilakukan oleh pihak Jakarta, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Saya kira sebenarnya patut disayangkan ya, kemarin waktu Pak Presiden Prabowo menerima penghargaan dari pemerintah Malaysia, tidak menyinggung persoalan ini. Ini kan ironi gitu ya. Di satu sisi Presiden Indonesia mendapatkan penghargaan, tapi di sisi lain rakyat jelata dianiaya oleh polisi Malaysia. Ini kontradiksi sekali menurut saya. Nah, bagaimana agar ironi ini, Pak Daeng Ical, agar tidak ada ironi yang terjadi? Artinya bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia bisa diselesaikan dari mulai kasus ini saja. Apa yang sebenarnya harus pemerintah dampingi betul-betul sehingga sampai nanti bisa kembali ke Indonesia, kasus ini selesai, tidak dibiarkan mengambang selesai begitu saja. Dan ini adalah bukti bahwa excessive use of force itu sudah terjadi dan dipraktekkan oleh polisi Malaysia. Dan ini konsekuensinya itu sifatnya internasional, karena ini sudah melanggar HAM, dan ini momentum ini bisa digunakan oleh Kementerian Luar Negeri atau perlindungan PMI ini untuk merumuskan langkah selanjutnya. Yang paling pertama adalah tentu mengeluarkan nota diplomatik itu, kemudian meminta pengadilan internasional ini untuk membentuk tim pencari fakta, dan selanjutnya kembali melakukan peradilan internasional kalau perlu. Karena ini bukan hal yang pertama kali dan bukan hal yang tidak terukur. Jadi kalau narasi yang dikembangkan oleh Malaysia itu adalah karena perlawanan atau karena melanggar sesuatu, tetapi faktanya adalah mereka adalah warga negara sipil yang tidak punya potensi untuk memberikan perlawanan militer atau senjata. Mereka itu naik kapal boot itu yang ditembakin dan mereka tidak memiliki senjata api dan tidak sepadan. Sehingga itu jelas adalah tindakan yang berlebihan. Dan ini adalah kewenangan pengadilan internasional untuk memutuskan bahwa ini adalah pelanggaran HAM. Atau mungkin juga bahkan bisa menjadi kategori ya brutality police, sehingga nantinya hukumannya adalah hukuman yang ditentukan oleh Mahkamah Internasional, dan itu akan memberikan posisi bargaining yang cukup kuat untuk menjadi entry point bagi proses renegosiasi hubungan kelembagaan antar negara dan hubungan-hubungan yang lain. Ini penting karena Malaysia ini sudah berkali-kali, tanda kutip, berkali-kali mendowngrade posisi Indonesia. Mulai dari klaim budaya, kayu kultur, belum lagi sepadan lain digital, kemudian ada blok ambalat, dan beberapa pola hubungan ini yang seakan-akan Indonesia itu menjadi subordinat dari Malaysia. Itu kita tidak inginkan tercipta seperti itu, karena kita lagi membangun citra sebagai negara yang kuat. Dan ini momentum untuk menunjukkan. Betul. Ya, Daeng Ical, apakah sejauh ini karena kasusnya berulang, tidak pernah ada tindak lanjut secara hukum dari excessive use of force terhadap WNI yang dibawa ke Mahkamah Internasional? Belum pernah. Dan ini jadi momentum tepat karena dengan angka 75 itu seperti genocide lah.
yang secara yang berurutan. Sehingga ini penting bagi Indonesia untuk merumuskan ulang bagaimana pola kebijakan penanganan PMI itu tadi. Sehingga Oke. ini sekali lagi itu menjadi momentum yang sangat strategis untuk menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia itu adalah negara berdaulat dan Ya. kuat. Ya, karena itu jurisprudensinya tidak ada, kasus ini bisa berulang. Nah, kalau dari Migrant Care, apa yang harusnya dilakukan beriringan? Satu kan secara penegakan hukum, tadi sudah disinggung juga oleh Deng Ical, ini harus tuntas. Tetapi di sisi lain, agar PJTKI ilegal ini juga tidak berkembang, tidak menjamur, sehingga kasus-kasus ini berpotensi terulang kembali. Pak Wahyu. Pertama memang ada dua hal ya, karena ini erat kaitannya dengan problem undocumented migrant worker. Di dalam negeri kita harus benah diri, mengapa banyak orang memilih jalur-jalur pintas seperti itu, karena melalui jalur-jalur yang resmi itu pertama berbiaya tinggi, dengan birokrasinya juga sangat berbelit. Ya. Kita tahu mereka lewat perbatasan, kita tahu juga integritas petugas perbatasan kita juga layak dipertanyakan, karena Oke. kadang-kadang mereka malah punya keterlibatan untuk membuat jalur-jalur tikus itu sendiri. Ya. Secara eksternal, Malaysia punya standar ganda untuk soal migrant worker. Ekonomi mereka ditopang oleh perkebunan, pekerja terbanyaknya adalah pekerja yang undocumented. Mengapa undocumented? Karena mereka butuh Ya. pekerja dalam jumlah yang banyak. Ya. Jumlah yang banyak tidak bisa dipercepat dengan mendatangkan pekerja yang berdokumen. Ya. Nah, yang kedua, mereka nggak usah bayar levy karena undokumen nggak bayar levy Ya. dan bisa dibayar murah. Nah, standar ganda yang lain adalah ketika mereka bisa melakukan kriminalisasi terhadap pekerja migran kita, seperti yang dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia, mereka sampai sekarang sama sekali tidak melakukan tindakan hukum terhadap pengguna jasa, terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja migran kita secara undocumented. Jadi ini standar ganda yang juga harus dipertanyakan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks ini. Dan sekarang ini kita punya momentum karena tahun 2025 Malaysia adalah tuan rumah ASEAN, dan di dalam momentum ASEAN inilah kita bisa mempertanyakan kerjasama regional dalam perlindungan pekerja. Ini yang harus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, karena harga diri juga dan sekaligus juga perlindungan terhadap nyawa para warga negara Indonesia kita yang menjadi tenaga kerja, salah satunya di Malaysia. Terima kasih atas waktunya Pak Syamsur Rizal Deng Ical, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Terima kasih juga Pak Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care. Selamat malam.